Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi kita bertemu di pembelajaran fisika secara online. Jadi pada pembelajaran ini kita akan masuk ke bab berikutnya, yaitu tahap 4. Kita akan membahas tentang fluida. Jadi apa sih fluida itu? Fluida merupakan suatu zat yang dapat mengalir dan memberikan sedikit hambatan terhadap perubahan bentuk ketika zat tersebut ditekan. Oleh karena itu, fluida juga disebut sebagai zat alir. Yang termasuk fluida itu merupakan zat cair dan gas. Berarti contohnya fluida itu bisa berupa air maupun udara. Fluida dibagi menjadi dua. Yang pertama yaitu fluida statis dan yang kedua yaitu fluida dinamis. Pada video kali ini kita akan membahas tentang fluida statis terlebih dahulu. Fluida statis merupakan fluida yang berada dalam fase yang tidak bergerak atau diam, atau fluida dalam keadaan bergerak tetapi tidak ada perbedaan kecepatan antara partikel fluida. Atau bisa kita garis bawahi bahwa fluida statis itu yaitu fluida yang tidak bergerak atau dalam keadaan yang diam. Sifat fisis fluida dapat ditentukan dan dipahami saat fluida dalam keadaan yang statis atau diam. Sifat fisis fluida statis diantaranya. Jadi ini ada 4 sifat fisis fluida statis. Yang pertama yaitu ada massa jenis. Jadi massa jenis itu merupakan ukuran kepadatan atau densitas benda homogen atau benda yang sejenis. Massa jenis merupakan pengukuran massa persatuan volume. Berarti kalau kita rumuskan, maka massa jenis itu atau disimbolkan dengan Rho sama dengan M dibagi V besar, di mana Rho merupakan massa jenis dengan satuan kilogram per meter kubik, M merupakan massa dengan satuan kilogram, dan V besar merupakan volume benda dengan satuan meter kubik. Sifat yang kedua yaitu tekanan hidrostatis. Fluida yang berada dalam suatu wadah memiliki gaya berat akibat pengaruh gravitasi bumi. Gaya berat fluida menimbulkan tekanan. Tekanan dalam fluida yang tak mengalir yang diakibatkan oleh adanya gravitasi disebut dengan tekanan hidrostatis. Jadi tekanan hidrostatis itu tekanan pada fluida yang dipengaruhi oleh gravitasi bumi. Kalau kita rumuskan, tekanan hidrostatis atau P besar sama dengan Rho dikali G dikali H, di mana Rho merupakan massa jenis fluida, G merupakan percepatan gravitasi, dan H merupakan ketinggian yang dihitung dari tekanan tersebut dengan satuan meter. Yang ketiga yaitu hukum Pascal. Bunyinya hukum Pascal yaitu jika tekanan yang diadakan dari luar zat cair di dalam ruang tertutup akan diteruskan oleh zat cair itu ke segala arah dengan sama rata. Contohnya hukum Pascal yaitu pompa hidrolik. Bisa kalian lihat di sini. Misalkan kita memberikan tekanan terhadap F1, maka tekanan tersebut akan diteruskan ke segala arah sehingga pada F2 ini tekanannya ke atas sehingga mobil ini dapat naik ke atas. Jadi penerapannya hukum Pascal itu pada pompa hidrolik. Jadi besarnya tekanan pada F1 ini sama dengan besarnya tekanan pada F2 ini. Jadi P1 sama dengan P2, di mana P tekanan itu merupakan F1 dibagi A1 sama dengan F2 dibagi A2. Dan yang terakhir yaitu hukum Archimedes. Bisa kalian lihat gambar ini. Pernah kalian mengukur berat
misalkan sebuah batu, jika kita ukur di udara dengan kita mengukur batu di dalam air, kira-kira beratnya sama apa tidak? Kalau kita pernah melakukan percobaan, maka kalau misalkan pada batu yang kita ukur di dalam udara itu beratnya adalah 5 kg. Kemudian setelah kita celupkan ke dalam air, batu tersebut setelah kita ukur cuma 2 kg. Padahal batunya sama. Apa yang mempengaruhi sehingga batu tersebut dari 5 kg menjadi 2 kg? Beratnya itu berkurang. Apa yang mempengaruhi? Jadi itu akan dibahas pada hukum Archimedes, yang berbunyi sebuah benda yang tercelup sebagian atau seluruhnya ke dalam zat cair mengalami gaya ke atas yang besarnya sama dengan berat zat cair yang dipindahkan. Jadi saat batu ini kita celupkan ke dalam air, itu akan mengalami gaya ke atas. Berarti berat benda itu sama dengan berat zat cair yang dipindahkan, atau kalau biasa kita amati, kalau sebuah batu kita celupkan ke dalam air, maka airnya akan naik ke atas atau bahkan air itu tumpah. Maka air yang naik ke atas atau yang tumpah tersebut beratnya itu sama dengan berat batu yang kita celupkan. Kalau kita rumuskan hukum Archimedes atau Fa itu sama dengan Rho dikali G dikali V, di mana Rho ini merupakan massa jenis zat cair atau air, G merupakan percepatan gravitasi, dan V merupakan volume benda yang dipindahkan. Dan keadaan benda jika dicelupkan ke dalam zat cair itu mengalami 3 peristiwa. Yang pertama yaitu benda itu akan terapung. Benda itu terapung jika gaya Archimedesnya itu lebih besar daripada berat bendanya. Kemudian benda itu dapat melayang jika gaya Archimedes itu sama dengan berat bendanya. Kemudian benda itu dapat tenggelam jika gaya Archimedes itu lebih kecil daripada berat bendanya. Jadi contohnya benda yang jika dicelupkan dalam air dapat terapung itu apa saja? Bisa kalian cari contoh-contohnya. Sekian sedikit materi tentang fluidostatis. Selamat mencatat materinya. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.